wabarakatuh. Saya Mutamima CGP Angkatan 10 dari SDN 2 Tukang Kayu Kabupaten Banyuwangi. Pada kegiatan kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah yang mana ini adalah tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Bergerak siap berinovasi, bersatu dan berkolaborasi. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Bu, alhamdulillah semangat. Bu, hari ini saya akan mewawancarai Buyun. Di sini saya mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual yang mana ini adalah merupakan tugas CGP angkatan 10 saya, Bu. Di sini saya akan mewawancarai Buyun terkait dengan pengambilan keputusan. Di sini Buyun sudah menjadi kepala sekolah. Mungkin nanti ada pengalaman-pengalaman yang bisa disampaikan, mungkin bisa menambah wawasan saya, Bu. Nah, di sini nanti ada pertanyaan, yang mana pertanyaan ini nanti saya menjawab dari Buyun. Yaitu di sini adalah pertanyaan terkait dengan dilema IPK, Bu. Nah, di sini saya menanyakan ke Buyun bagaimana Buyun mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu dilema etika atau rujukan moral, Bu. Dilema etika itu kita mengidentifikasi masalah. Identifikasi masalah itu dari guru tadi itu termasuk apa? Ya, itu termasuk apa dulu? Dilema etika, dilema atau rujukan moral, gitu ya. Jadi mengidentifikasi masalah itu pertama. Dan kami akan lakukan itu. Kita mengenal guru, kemudian kita mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh guru itu pertama. Baik, Bu, dengan yang disampaikan Buyun tadi ya, bagaimana Buyun menjalankan pengambilan keputusan itu terutama di sekolah kita ya, Bu ya. Kemudian yang mana dua kepentingan itu sama-sama benar, kemudian sama-sama mengambil nilai kebajikan. Jadi kalau ada salah satu guru yang mengalami hal tersebut, itu kita sebagai atasan atau sebagai murid harus benar-benar memahami ya, atau dalam hal mengambil keputusan itu. Yang pertama dari ya kita tahu identifikasi masalah si guru tadi itu mengalami dilema etika, terutama yang disebutkan itu ya antara benar dan benar. Kemudian setelah tahu bahwa dilema etika dialami oleh sang guru tadi, pasti kita komunikasi lagi. Karena apa? Dalam dilema etika itu tentunya kita tidak bisa mengatakan, tadi yang disampaikan dilema etika itu dari faktor ini benar, dari sudut ini kita pandang si guru benar, dari sudut pandang ini benar, gitu ya. Nah, kemudian dari situ maka kita upayakan lagi, tentukan lagi ya langkah-langkahnya. Pertama itu tadi nilai-nilai yang ada itu yang bertentangan tadi kita evaluasi ya. Otomatis ya, yang nilai-nilai tadi ini benar menurut ini, nanti kita coba gitu ya. Jadi yang disampaikan Buyun tadi sudah ada langkah-langkah ya, Bu. Iya. Jadi Buyun juga mempertimbangkan dulu langkah-langkah berikutnya, mana yang benar, mana yang menurut siapa atau gitu. Iya, betul. Buyun ada di tengah-tengah. Betul. Jadi itu bisa dikatakan bahwa langkah-langkahnya juga kita sebagai seorang pemimpin harus memahami keputusan benar menurut ini, keputusan benar menurut faktor ini mengacu kepada itu tadi ya, benar dan benar mungkin, atau ini kepentingan apa individu, ini kepentingan kelompok, ini kepentingan masyarakat. Nah itu sebagai
sebagai apa namanya acuan dia untuk memutuskan suatu keputusan. Itu tadi merupakan langkah-langkah yang diambil dari guru gitu ya. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang dianggap guru ini efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah itu Ya. yang lebih efektif ya, pertama pemahaman dalam hal itu tadi menentukan benar dan benar menurut siapa, dan kemudian ini kepentingan siapa gitu ya. Misalkan si guru tadi itu kepentingannya dia seorang guru, kewajiban seorang guru apa, kemudian mungkin di sekolah kewajibannya sebagai pendidik, kemudian barangkali ini ada salah satu kepentingan yang di luar, barangkali untuk pengembangan dan sebagainya, pengembangan dirinya, ya. Di situ juga membutuhkan waktu yang pas pada saat mengajar. Nah, contoh semacam itu misalnya ya. Ini kan perlu digali, ya, perlu digali pemahaman. Jadi pemahaman antara pribadi guru tadi bisa memutuskan sendiri mana yang terbaik untuk dirinya, ya. Jadi mempertimbangkan keputusan yang diambil ini kepentingan yang mana, itu hal-hal yang penting yang harus diambil dari guru tadi ya. Luar biasa nih Bu Yun tadi menyampaikannya. Kemudian Bu, dalam hal yang sudah diambil dari kasus-kasus di rumah tersebut gitu ya, ada dari Bu Yun itu ada jadwal tertentu apa langsung diselesaikan pada saat itu? Nah, ini kembali dari atas, identifikasi masalahnya itu kira-kira masalah itu butuh secepatnya atau tidak, artinya dilihat dari kasusnya, jenis kasusnya ya. Kalau kasusnya itu lumayan membutuhkan tahapan, ya kita akan cepat. Kalau itu langsung bisa diatasi karena kasusnya tidak terlalu ringan, ya langsung diatasi. Kita komunikasi ya. Baik, jadi melihat dari jenis kasusnya ya, apabila kasusnya itu bisa diselesaikan secara cepat, spontan langsung diselesaikan. Tapi apabila ada butuh tahapan tidak ingin akan memberikan jadwal komunikasi yang ya, komunikasi dengan guru tersebut. Iya betul. Kemudian Bu, setelah Bu Yuyun memberikan apa yang disampaikan Bu Yuyun terkait dengan prosedur pengambilan keputusan, mungkin di sini apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah Bu Yuyun dalam mengambil keputusan saat kasus-kasus di rumah itu? Yang menurut saya untuk kita bisa memudahkan ini ya komunikasi tadi ya. Jadi intinya saya bisa komunikasi dengan guru yang bersangkutan. Yang kedua adalah pemahaman. Jadi pemahaman dari guru itu sangat membantu kami ya. Jadi guru memahami apa yang kita lakukan itu merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Guru paham apa ya dari masalah tadi, sehingga akan memudahkan saya untuk mengambil keputusan. Jadi pemahaman seorang guru sama-sama apa yang mau diambil gitu, paham apa yang paham dengan masalah yang dihadapi ya, paham masalah yang dihadapi, kemudian dia juga paham saya ada di mana ya. Iya mungkin dari pertemuan kita hari ini artinya pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman yang sudah dialami Bu Yuyun dalam mengambil keputusan di rumah etika. Pengalaman yang kita sebagai pemimpin untuk mengalami di rumah etika itu ya kita satu, kita harus bijak ya, harus bijak ya. Kepala sekolah harus bijak, harus bisa memahami, mengidentifikasi masalah itu. Ya itu tadi, karena kalau di ilmu etika kan kuncinya ada di benar dan benar, jadi tidak ada yang salah kan gitu ya. Tapi walaupun demikian itu tadi pemahaman sangat penting ya. Dan kepala sekolah memang itu kan harus memahami bahwa selain memahami tentang peraturan yang harus ditegakkan, juga harus memahami kebutuhan itu tadi.
sehingga kepala sekolah harus penuh dengan ini faktor kebijakan, ya, kebijakan atau membijaki suatu masalah. Ya, jadi ini aja ada peraturan yang harus ditegakkan, kemudian dari peraturan yang sifatnya harus kaku dari situ, maka di situ tuh kepala sekolah juga lebih fleksibel berupa kebijakan. Itu ya. Jadi pemahaman, terus komunikasi itu sangat penting ya. Sangat penting sekali. Jadi untuk mempermudah bagaimana pengambilan keputusan itu benar-benar kita meyakini bahwa itu tidak merugikan orang lain. Ya, pemahaman dari si A si B ya, itu. Terima kasih. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bu Yu tadi menambah wawasan saya tuh ya, untuk kedepannya menambah ilmu juga sangat penting sekali pertemuan kita pada hari ini ya. Semoga bermanfaat bagi diri saya. Ya, saya juga berharap Bu Mas sebagai CPP mudah-mudahan hal-hal tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk anak didik, karena anak didik pun juga akan mengalami semacam itu. Ya, Insya Allah. ya, oke ya. Baik, terima kasih pertemuan hari ini atas waktunya. Dulu sudah menyempatkan waktunya untuk saya. Terima kasih. Saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaan pada siang hari ini? Sehat ya? Alhamdulillahirobbilalamin, sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami untuk melakukan wawancara pada siang hari ini. Kami ada tugas dari CPP modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, ini berkaitan dengan dilema etika atau rujukan moral bukan. Saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Mungkin Bupat bisa memberikan masukan sebagai kita untuk melaksanakan tugas pada modul 3.1 ini. Pertanyaannya, Bupat, selama ini bagaimana Bupat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah ini? Terima kasih Bu Leni. Semoga saya bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Bu Leni. Saya selaku kepala sekolah di sini untuk mengidentifikasi apakah suatu kasus itu termasuk kasus dilema etika atau bukan, itu biasanya saya mempertimbangkan mengidentifikasi lah istilahnya itu, menyadari apakah kasus itu termasuk dilema etika atau bukan itu tatkala terjadi konflik antara peraturan sekolah dan kebutuhan pribadi siswa. Contohnya ada seseorang siswa yang terlambat, kemudian di salah satu pihak dia ingin tetap masuk sekolah, atau ada siswa yang terlibat perkelahian dengan temannya, ya itu bisa dikategorikan dalam kasus dilema etika. Seperti itu. Terus Bupat, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bupat itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bupat, terutama untuk kasus-kasus dan ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, tentunya saya akan mengajak diskusi dengan guru-guru yang lain untuk membahas masalah yang terjadi. Dimusyawarahkan ya. Betul. Kami juga akan mempertimbangkan semua aspek masalah dan dampaknya sebelum kami mengambil keputusan. Jadi kami berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mewujudkan kesepakatan bersama dan bisa bersifat adil kepada semua pihak. Tentunya selalu berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain. Betul, seperti itu. Selanjutnya Bupat, pertanyaannya adalah
langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bupati lakukan kalau memang ada permasalahan yang ada di sekolah? Langkah-langkah yang saya ambil ketika ada permasalahan di sekolah, yang pertama saya tentunya mengumpulkan semua informasi yang relevan dengan masalah tersebut. Kemudian saya mengidentifikasi nilai-nilai yang bertentangan dalam masalah itu, dan selanjutnya kami berdiskusi dengan guru-guru yang lain yang guru-guru yang ada kaitannya dengan masalah tersebut. Kemudian kami dalam diskusi tersebut mempertimbangkan dampak-dampak yang akan muncul terhadap keputusan. Setelah itu, setelah kita berdiskusi, kemudian kita mengambil keputusan berdasarkan analisa tadi itu dari diskusi tersebut, dan kami berusaha untuk mencapai keputusan yang bisa diterima oleh semua. Jadi langkah-langkahnya Bupati itu adalah menganalisis poin-poin permasalahan, lalu Bupati itu mengkoordinasi dengan teman-teman sehingga terjadi keputusan keputusan yang diambil dengan teman-teman. Selanjutnya pertanyaannya adalah hal-hal apa yang selama ini Bupati anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang jelas menurut saya hal yang efektif untuk menyelesaikan masalah yang terjadi itu adalah melibatkan berbagai pihak, terutama guru-guru yang ada di dalam sini. Kemudian kita berkomunikasi dengan guru-guru yang lain, juga transparan dalam setiap langkah keputusan. Selain itu juga kita ketika berdiskusi itu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip sekolah dalam menjunjung etika yang menghargai nilai-nilai. Kembali lagi yang berarti yang Bupati anggap efektif ini adalah kembali lagi berdiskusi dengan teman-teman. Iya, melibatkan semua teman-teman. Monggo Bu Mima, pertanyaan selanjutnya. Baik Bu, terima kasih Bu Leni. Bu Badia, di sini saya juga ingin menyampaikan beberapa pertanyaan. Nah, di sini saya melanjutkan dari pertanyaannya Bu Leni tadi. Saya sudah menyimak apa yang sudah disampaikan oleh Ibu. Nah, di sini saya menanyakan Bu, nah selama ini, selama Bu Bat menjadi kepala sekolah, apa sih yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangan itu pasti ada ya Bu. Antara lain yang pernah saya alami mungkin ya, itu tantangannya itu adanya konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat. Kemudian juga di samping itu ada tekanan eksternal, itu yang merupakan tantangan yang pernah saya hadapi. Dan satu lagi, adanya ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Itu merupakan beberapa tantangan yang saya hadapi ketika membuat suatu keputusan. Dan juga ada satu lagi Bu Mima, yaitu ketika kita membuat keputusan dan tidak bisa diterima oleh salah satu pihak, itu yang juga merupakan Pasti ada ya Bu ya. Tantangannya Bu seperti itu ya. Nah, kemudian Bu ya, ketika ada kasus-kasus tersebut, apakah di sini Bu Badia ini ketika mengambil keputusan itu ada jadwal tertentu atau menyelesaikannya secara spontan? Bagaimana? Yang jelas saya tidak punya jadwal yang tetap ya untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi saya selalu berkeinginan jika ada suatu masalah saya berusaha untuk menyelesaikan secepatnya. Jadi tidak perlu menunggu besok lagi. Kalau misalkan sekarang ada masalah ya saya berusaha dengan teman-teman, dengan tim untuk cepat-cepat menyelesaikan. Jadi tidak ada jadwal yang dia sekiranya kasus itu segera diselesaikan, maka buat secara spontan menyelesaikan kasus tersebut yang ya luar biasa Bu. Kemudian Bu, nah setelah Bu Badia menyikapi hal seperti itu, nah di sini apakah ada faktor atau seseorang yang dapat membantu Bu Badia untuk mempermudah menyelesaikan pengambilan
pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di rumah ITK tersebut? Ya, itu jelas ada Bu. Nah, faktor-faktor itu adalah yang tidak lain yaitu tadi keterlibatan dari semua tim, dari Ya. semua guru yang ada di sini, dan kekompakan mereka. Nah, itu kekompakan mereka lah yang bisa membantu saya terutama ya di dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekolah. Jadi kekompakan tim itu Iya. sangat perlu ya Bu ya Itu dalam sangat. pengambilan keputusan ya Bu ya. Dan itu bisa mempermudah Iya, kita bisa dalam memudahkan Bupat sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan-keputusan tersebut. Nah, baik Bu. Nah, dari semua hal yang sudah disampaikan Ibu nih ya tadi pembelajaran apa yang bisa dipetik Bu? Benang merah Bu ya, pengalaman yang selama ini Bupat menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan di 5 ITK Bu. ya, itu lima ya. Dari pelajaran yang bisa saya ambil itu menunjukkan bahwa di dalam mengambil keputusan itu kerjasama itu sangat penting. Kemudian komunikasi, ya, komunikasi dengan tim, dengan guru-guru yang lain itu sangat penting dilakukan. Karena itu juga ya tadi yang sudah disebutkan di awal, itu salah satu cara untuk mempermudah kita dalam mengambil keputusan. Juga saya juga memahami pentingnya mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan tersebut. Jadi saya bisa bersikap fleksibel lah untuk menyesuaikan keputusan jika itu dibutuhkan. Itu yang kelima ya. Wah, luar biasa ya Bu ya, dengan apa yang sudah disampaikan Bupat ini merupakan apa ya, wawasan bagi saya Bu ya. Kemudian di sini saya berterima kasih Bupat sudah meluangkan waktu untuk saya, untuk Bu Leni, karena ini merupakan tugas kami, dan mudah-mudahan yang disampaikan Bupat tadi merupakan tambahan ilmu saya. Mudah-mudahan kedepannya saya juga lebih baik ya, keluarga juga lebih baik, selalu diberikan kesehatan ya Bu ya. Semoga lebih bijak lagi dalam mengatasi semua masalah. Ya, terima kasih dari saya Bupat waktunya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.